yang belakang ketupat di sini betul ya. Nah, di sini layang-layang. Mana yang betul? Ada berapa yang betul? Berarti kalau ini apa? Yang empat ini? Ketupat. Oke, berarti kita pindahkan ya. Oke, kita pindahkan di sini. Tidak perlu digaris, boleh digaris juga, boleh digaris. Pakai gambar. Nah, boleh. Nah, terus ini yang cuma dari sejajarnya, dari tegak lurusnya. Tadi. Bagaimana Pak? Siap. Bagaimana tadi di kelas? Luar biasa ya, sedikit menantang lah. Ya kalau gitu, gimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran tadi di kelas? Pendapat saya hasilnya tadi cukup memuaskan, meskipun masih ada beberapa peserta didik yang masih belum mampu gitu ya untuk memberikan hasil yang tadi, karena tingkatan peserta didik kan berbeda-beda gitu ya. Tapi keseluruhan alhamdulillah sangat puas sekali. Apakah proses pembelajaran tadi di kelas sudah sesuai dengan yang sudah Bapak rencanakan? Sebagian besar sudah sesuai dengan yang direncanakan. Anak-anak antusias mengikuti instruksi yang sudah saya berikan, terus mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya, dan mereka sangat menikmati pembelajaran tadi. Terlihat juga tadi banyak Ya, anak yang antusias. betul. Kira-kira bisa nggak Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan ketika pembelajaran tadi? Yang paling memuaskan itu bagi seorang guru ya, ketika kita memberikan materi dan anak-anak itu meresponnya dengan sangat baik, terus mereka juga bisa melakukan apa yang telah diinstruksikan, misalnya untuk seperti tadi menempelkan bangun datar sesuai dengan namanya, terus menyebutkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu menentukan garis tegak lurus dan garis yang sejajar. Itu sangat luar biasa bagi kami bagi guru gitu ya. Jadi sangat membanggakan bagi saya ketika ada anak-anak yang merespon apa yang sudah diinstruksikan dan mau menyelesaikan tugasnya. Terus perkiraan Bapak, kira-kira tujuan pembelajaran tercapai atau tidak? Untuk tujuan pembelajarannya menurut saya tercapai, tapi tidak semua peserta didik mencapainya atau mampu gitu. Tapi keseluruhan untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Mereka bisa mengikuti apa yang telah diinstruksikan, apa yang sudah saya susun di pembelajaran gitu ya, di alur pembelajarannya seperti itu. Namun ada beberapa siswa yang masih belum dapat, ya itu berarti masih PR ya buat bagi seorang guru itu, untuk anak-anak yang belum mampu gitu. Jadi apa nih kesulitannya? Kesulitannya ya tadi biasanya keterbatasan waktu, terus mungkin juga dari faktor peserta didik itu sendiri. Kesulitannya ada yang kesulitan dalam belajar, ada yang kesulitan dalam berkomunikasi, ada juga yang tidak percaya diri gitu. Tapi ketika dilihat dan dibimbing itu mereka mampu. Jadi bukan kebanyakan ya, tapi ada beberapa siswa yang berkesulitan untuk belajar gitu. Itu jadi kesulitannya. Dari kesulitan tadi ada tidak alternatif lain atau mungkin pemikiran Bapak yang akan untuk membantu kesulitan tersebut? Untuk menanggulangi kesulitan bagi peserta didik itu, saya berarti harus membimbingnya gitu. Jadi memisahkan antara peserta didik yang sudah mampu dan yang belum. Jadi yang sudah mampu saya berikan lagi pengayaan,
dan yang belum mampu saya bimbing dengan baik itu tentang materi yang belum mereka pahami dan kesulitan belajar apa yang mereka belum bisa. Jadi dengan bimbingan itu setiap seminggu sekali, ataupun mereka yang benar-benar betul bimbingan, jadi setelah pulang mereka 10 menit itu dibimbing dulu supaya mereka memahami apa yang telah dipelajarkan belum dimengerti oleh mereka, jadi dipisahkan. Nah, kira-kira apa nih tindak lanjut Bapak ke depannya dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini? Tindak lanjutnya yaitu akan lebih meningkatkan lagi pembelajaran dengan metode-metode yang lain gitu ya, karena ketika metode ini belum bisa tercapai, kita sebagai guru harus cari alternatif lain supaya peserta didik bisa dan mau gitu ya. Selain bisa, mereka juga harus mau dulu gitu. Mau tidak belajar ini, mau tidak belajar ini, ya kita harus memberikan alternatif lain seperti metode pembelajaran bisa lewat video, lewat gambar, dan pengalaman langsung misalkan ke lingkungan sekolah. Jadi masih banyak alternatif dan cara-cara lain sebagai saya untuk nanti tindak lanjut ke depannya supaya anak-anak di sini mampu dan bisa mengeluarkan skill-skill mereka gitu. Jadi secara keseluruhan Bapak, dari awal kita proses supervisi, saya melihat tujuan pembelajarannya, kegiatan di kelas, terus sampai sekarang kita refleksi, apa yang bisa Bapak ambil? Dari keseluruhan yang saya ambil dari ini adalah kepuasan batin. Jadi kepuasan seorang guru ketika mampu mentransfer apa yang dimiliki oleh guru tersebut itu. Minimal kita mentransferkan dan peserta didik mampu mengembangkannya. Itu rasa yang saya sangat-sangat antusias gitu ya kepada anak-anak itu. Alhamdulillah ya, dari sebagian anak sudah mampu, apalagi kedisiplinannya sudah mulai meningkat, terus rasa ingin tahunya juga sudah mulai bermunculan, sudah ada yang mau ke depan. Otomatis itu adalah tingkat pembelajaran, proses pembelajaran itu. Jadi dari yang asalnya mereka belum atau tidak mau untuk pergi ke depan, sekarang sudah mulai berbondong-bondong bergiliran mau ke depan. Nah itu udah ada perkembangan yang lumayan signifikan gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi dari semua ini Bapak memunculkan kepuasan diri ya? Ya, juga terlihat dari anak-anak gitu ya. Karena kepuasan diri ini muncul karena kita melihat peserta didik yang sudah ada perkembangan gitu. Saya juga melihat seperti itu karena Bapak enjoy ya, ketika mengajar Bapak enjoy, ketika terus sesuai dengan alur jadwal, alur rencana pembelajaran dan modul ajarnya. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Semoga kedepannya apa yang Bapak rencanakan tindak lanjutnya dan bisa menjadi lebih baik dari yang Bapak inginkan dan bisa menginspirasi untuk semua guru-guru yang ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu, terima kasih juga